Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Olahraga, yaitu Bapak Profesor Dr. Kamal Firdaus Kesaipo dan Bapak Dr. Damra MPD. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Olahraga, pada Prof. Kamal Firdaus dan Bapak Dr. Damra. Saya ucapkan terima kasih banyak karena selama 16 kali pertemuan ini saya sangat banyak mendapatkan ilmu dan apa yang sebelumnya tidak saya ketahui kemudian bisa saya ketahui dan saya dapatkan di dalam mata kuliah Sosiologi Olahraga ini. Terima kasih Pak. Sudah, sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ram Suren Putra Sirait. Saya dari kelas C Kamis Jumat dengan NIM 199081. Saya ini adalah mahasiswa pendidikan olahraga S2 angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sepemahaman saya mengenai materi dari sosiologi olahraga ini, yang mana materi sosiologi olahraga ini terbagi atas 7 kelompok. 7 kelompok kalau tidak salah. Yang mana di sini saya sendiri itu dari kelompok 4 yang dengan judul institusi dalam keolahragaan. Tapi di sini saya tertarik ingin menyampaikan materi dari kelompok 6. Yang mana judul materi dari kelompok 6 ini hubungan olahraga dengan politik, tradisi, agama, ekonomi, dan wanita. Jadi dari materi inilah saya akan menyampaikan sedikit pemahaman saya mengenai apa hubungan dari olahraga terhadap 5 komponen tersebut. Yang pertama, saya akan mencoba menyampaikan sedikit mengenai olahraga dan politik, yang mana pada kesempatan ini bisa kita lihat bahwa olahraga dan politik ini tidak bisa dipisahkan dalam segi apapun. Kalau di daerah bisa kita lihat bahwa peran politik ini dalam olahraga yaitu dengan mengadakan salah satu event yang tujuannya untuk mendapatkan suara agar seseorang ini bisa menduduki jabatan di salah satu pemerintahan. Jadi politik ini adalah salah satu strategi atau aktivitas atau prinsip seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi dalam mendapatkan apa yang dia inginkan ini, ia melakukan berbagai cara. Salah satu caranya dengan memasuki olahraga, yaitu dengan mengadakan salah satu event olahraga, yaitu seperti sepak bola, yang mana bisa kita lihat juga pada zaman sekarang ini bahwa sepak bola ini adalah olahraga masyarakat, yang mana di seluruh dunia masyarakatnya sudah mengetahui apa itu sepak bola dan bagaimana bermain sepak bola, dan sepak bola inilah yang paling digemari gitu. Jadi dengan melihat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari sepak bola, jadi seorang yang ingin mendapatkan jabatan di pemerintahan ini mengadakan salah satu event olahraga sepak bola atau event turnamen. Jadi dengan adanya event turnamen yang ia buat ini, maka akan mendatangkan seluruh masyarakat. Ketika event ini besar, maka masyarakat akan lebih banyak untuk berdatangan. Ketika hadiah dari suatu event ini sangat tinggi, maka peminat untuk menontonnya juga sangat tinggi. Jadi ada kemungkinan hasil positif yang didapatkan oleh seorang politik ini dengan mendapatkan suara
yang nantinya akan membawa ia ke menduduki jabatan di pemerintahan. Itu salah satu contoh politik berhubungan dengan olahraga. Itu bisa kita lihat di daerah-daerah. Kalau melihat dari politik ke olahraga, itu ada dua dampak yang ditimbulkan dari politik dan olahraga ini. Yang pertama, politik terhadap olahraga. Dengan adanya politik di olahraga, salah satu contoh olahraga nih ya, salah satu klub sepak bola bisa mendatangkan sponsorship. Itu adalah salah satu contohnya adanya politik di dalam olahraga. Itu positif, itu hal yang positif karena dapat membantu keuangan tim. Kemudian dampak negatif ya, dengan banyaknya sponsor ini akan menimbulkan provokasi. Itu dampak negatifnya, dapat menimbulkan provokasi antar penggiat atau antar sponsor yang menduduki salah satu cabang olahraga tersebut. Oleh karena itu sangat erat, sangat berkaitan olahraga ini dengan politik. Kemudian itulah pemahaman saya mengenai olahraga dan politik ini. Jadi inilah secara singkatnya atau secara sepemahaman saya mengenai olahraga dan politik. Kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu olahraga dengan tradisi. Dalam sistem keolahragaan itu ada olahraga kesehatan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Dan juga saya pernah membaca salah satu buku dari Prof. Ferry Barlian, yaitu yang mengenai tentang olahraga tradisi. Yang mana olahraga tradisi ini adalah olahraga yang menjunjung tinggi tradisi dari suatu daerah yang telah lama gitu, dan sudah mendarah daging kepada masyarakat daerah setempat. Jadi kaitannya olahraga dengan tradisi ini sangat erat. Bisa kita lihat salah satu contoh dari adanya tradisi ini dengan tradisi berburu babi gitu. Di dalam tradisi berburu babi ini ada unsur olahraga yang terdapat di dalam aktivitasnya, seperti aktivitas fisik saat berjalan, berlari, ada juga melompat, terkadang melempar, dan ada juga yang memanjat pada saat aktivitas berburu babi tersebut. Itu salah satunya tradisi berhubungan dengan olahraga. Dan olahraga juga ada di dalam bagian dari tradisi. Kalau kita melihat dari daerah Riau, Provinsi Riau, itu tepatnya di Kabupaten Kuantan Singingi, ada salah satu tradisi dari masyarakat sana, yaitu pacu jalur, yang mana itu sudah turun-temurun dan sampai sekarang masih bertahan. Dan olahraga ini dibutuhkan dalam pacu jalur tersebut. Kekuatan fisik sangat dibutuhkan. Nah, inilah pemahaman saya mengenai olahraga dan tradisi. Dengan banyaknya tradisi di Indonesia ini kaya akan tradisi, dan semua tradisi yang ada di Indonesia ini sangat erat juga kaitannya dengan olahraga. Kemudian yang ketiga yaitu olahraga dengan agama. Olahraga dengan agama ini tidak bisa kita lepas begitu saja, karena olahraga dan agama ini sangat erat kaitannya. Salah satu contohnya ketika seseorang yang penggiat atau yang berpartisipasi dalam olahraga, sebelum melaksanakan pertandingan pasti setiap atlet tersebut melakukan berdoa gitu. Itu salah satu contohnya bahwa agama ini sangat erat kaitannya dengan olahraga, dengan meyakini agama yang ia miliki tersebut. Salah satu contohnya dengan berdoa. Dan di dalam kepercayaan yang kita miliki, kita dituntut juga untuk bersifat jujur. Salah satunya dalam olahraga kita harus bersifat sportif. Ketika kalah, ya kalah. Ketika menang, ya menang gitu. Jadi hubungan olahraga dan agama ini sangat erat kaitannya dan sangat luas pembahasannya sebenarnya. Cuman
sepemahaman saya inilah titik dari pembahasan saya tentang agama dan olahraga ini. Bisa juga dilihat dari ketika seorang pemain sepak bola berhasil memasukkan bola ke gawang lawannya dengan melakukan selebrasi seperti melakukan sujud syukur, dan nanti ada yang beragama yang berbeda, ia akan bersyukur menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Inilah salah satu contoh eratnya agama di dalam olahraga ini. Dan saya tidak bisa menjelaskan panjang lebarnya karena saya sangat takut ketika akan membahas mengenai agama yang berkaitan dengan olahraga. Tapi intinya agama dan olahraga erat kaitannya. Dan kemudian yang keempat, olahraga dengan ekonomi. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang batuk tadi segera ditambah. Amin. Baiklah, selanjutnya olahraga dengan ekonomi. Kalau kita melihat olahraga dengan ekonomi, dengan adanya olahraga ini sangat membantu perekonomian dari masyarakat. Kalau kita melihat contoh kecilnya dari masyarakat, ketika ada event turnamen sepak bola di daerah, maka masyarakat yang ingin mendapatkan pendapatan pasti ia akan berjualan. Jadi dari situ bisa dilihat bahwa olahraga akan meningkatkan perekonomian gitu. Salah satu contohnya seperti itu. Dan kalau kita lihat di Piala Presiden, bahwa Piala Presiden ini sangat mendukung bahwa banyaknya pedagang yang datang. Jadi pedagang yang datang ini ditekankan bahwa dari masyarakat sekitar atau penduduk yang berada di lingkungan daerah tersebut yang menjadi tuan rumah dari salah satu event sepak bola Piala Presiden ini. Jadi dengan adanya event olahraga ini dapat membantu meningkatkan ekonomi, dapat meningkatkan status ekonomi. Jadi dengan salah satu contoh lagi ekonomi dalam olahraga ini pada atletnya. Dari atlet ini bisa kita lihat ketika seorang atlet atau mega bintang yang dikontrak oleh stasiun TV, dari sekian detik yang ditayangkan di stasiun TV tersebut akan mendapatkan penghasilan yang sangat besar bagi seorang atlet tersebut. Jadi oleh karena itu erat kaitannya olahraga dengan ekonomi ini. Dan di dalam olahraga ini tidak memandang status ekonomi dari masing-masing penggiat olahraga, maupun ia status ekonominya berkecukupan maupun tinggi atau rendah, tidak memandang untuk berpartisipasi dalam olahraga dan tidak memandang untuk berprestasi di dalam olahraga. Bahkan ada dari Indonesia sendiri, yaitu salah seorang peraih medali emas atau juara dunia dalam lari 100 meter, yaitu event yang diadakan oleh IAAF, yang mana yang menjuarai adalah pemuda dari Indonesia itu, yang memiliki ekonomi yang menengah ke bawah itu. Nah, jadi dengan perekonomian dia yang seperti itu tidak membuat dia untuk berhenti berlatih, bahkan ia mampu berprestasi dan berprestasi di tingkat dunia ya, dengan menjuara satu dunia dalam event tahunan IAAF U19 tersebut. Jadi itulah sepemahaman saya mengenai olahraga dan ekonomi ini. Mungkin kalau dikaji secara luasnya, ini sangat luas penjelasan dari olahraga terhadap politik ini sangat luas, dan olahraga tradisi, olahraga dengan agama, olahraga dengan ekonomi. Ini sebenarnya sangat luas dan sangat banyak cakupannya. Tapi sepemahaman saya, itulah yang saya sampaikan, itulah yang bisa saya jelaskan di dalam tugas yang dikumpulkan dalam
melalui via video ini pemahaman tentang materi yang dijelaskan dalam pembagian materi di kelompok mata kuliah sosiologi ini. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu olahraga dan wanita. Olahraga ini tidak memandang wanita dan laki-laki. Siapa saja bisa berpartisipasi, siapa saja bisa berprestasi, dan siapa saja bisa berkesempatan untuk mengharumkan nama daerahnya, bangsa dan negaranya. Seperti kayak Zohri tadi yang berhasil menjuarai peringkat atau berhasil meraih peringkat 1 dunia dalam atletik lari 100 meter. Dan kalau yang wanita banyak kita lihat, bisa yang bisa kita lihat bahwa wanita ini sangat banyak juga dan sangat bisa berperan aktif di dalam olahraga prestasi ini, di dalam olahraga yang memajukan salah satu nama daerah, nama bangsa dan negara. Jadi saya tidak terlalu banyak memahami tentang olahraga dan wanita. Jadi intinya kalau bagi seorang penggiat olahraga yang laki-laki, wanita ini sangat penting untuk yang kedepannya. Salah satu dampak positifnya ketika Dodi ini seorang striker. Jadi ketika ia bertanding, pasangan wanitanya menyaksikan di pinggir stadion. Itu sudah membuat Dodi ini sangat bersemangat dan gigih untuk mencetak gol. Itu salah satu dampak positifnya yang dirasakan oleh Dodi. Dodi ini termasuk penggiat olahraga juga dalam sepak bola di Indragiri Hilir gitu. Dan wanita ini juga sangat antusias dengan Dodi. Oleh karena itu, dengan semakin banyaknya wanita ini membuat Dodi ini semakin bersemangat lagi di dalam olahraga, semakin semangat lagi untuk berprestasi gitu. Karena sepak bola ini juga termasuk olahraga masyarakat. Ada juga yang berdampak buruk terhadap bisa kita contohkan aja, ini contoh ya kita contohkan seperti Said, seorang petenis. Jadi dengan tenis ini kan, kalau yang mengetahui olahraga tenis ini kan hanya masyarakat kota pada umumnya. Kalau daerah-daerah mana tidak terlalu mengetahui sebagaimana olahraga tenis ini. Jadi dampak negatifnya bagi Said ini ketika Said melangsungkan salah satu event pertandingan yang mendukung Said, tidak ada wanita. Bahkan ada juga wanita yang meninggalkan Said gitu. Itu salah satu dampak positif dan negatifnya dari wanita dan olahraga ini. Sebenarnya wanita dan olahraga ini sangat erat kaitannya di dalam olahraga untuk kedepannya. Jadi mohon maaf Pak, mungkin inilah sepemahaman saya di dalam penyampaian olahraga dengan politik, olahraga dengan olahraga dengan tradisi, olahraga agama, olahraga ekonomi, dan olahraga dengan wanita. Mungkin tidak sesuai dengan konsep yang diberikan, tapi inilah pemahaman saya setelah saya melihat dari materi, hubungan dan kaitan dari olahraga terhadap 5 komponen tersebut. Inilah penjelasan, itulah penyampaian yang dapat saya sampaikan. Dan saya sendiri merasa itu masih sangat banyak kekurangan dari penyampaian saya, dan salah kata dan kesalahan kata yang banyak saya ucapkan. Dan intinya dari sinilah saya bisa belajar untuk kedepannya supaya agar lebih baik lagi ke depannya. Jadi saya mohon maaf atas semua kesalahan kata atau kesalahan penyampaian yang tidak berkenan pada tempatnya Pak. Saya mohon maaf, dan saya berharap mendapat nilai yang baik dari Bapak, karena yang jelas sosiologi olahraga ini sangat berkesan bagi saya, terutama ketika Bapak memberikan arahan, memberikan penjelasan di sosiologi olahraga ini, membuat memancing semangat tersendiri bagi saya itu.
apa yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan video ini saya bisa memutar kembali nantinya dan dapat mengoreksi banyak kekurangan yang ada pada diri saya ini. Dan saya Rumsrem Putra Sirait, terlebih dan terkurang Pak, saya pribadi memohon maaf dan sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan banyak masukan dan telah memberi banyak masukan, pokoknya sangat banyak yang telah Bapak berikan di mata kuliah sosiologi olahraga ini. Saya bangga jadi bagian pendidikan olahraga S2 ini dan ikut dan apa namanya Pak, yang dan ikut dan mengambil mata kuliah sosiologi olahraga ini ya dengan Pak Namrah. Saya berharap mendapatkan nilai yang terbaik dan terlebih dan terkurang saya mohon maaf Pak. Mungkin sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.